Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bastiana, SPPK, izin mempresentasikan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran beserta sertifikasi pendidik untuk dosen. Saya telah menjadi dosen sejak tahun 2016. Kemudian Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unusa. Riwayat pendidikan saya S1 Pendidikan Dokter FK Sumatera Utara, spesialis patologi klinik FK UNER, dan S3 Ilmu Kedokteran FK UNER. Mata kuliah yang saya ampu patologi klinik, kemudian integratif patologi, sistem urogenitalia, dan sistem neuropsikiatri. Untuk mata kuliah yang akan dijelaskan adalah tentang patologi klinik. Untuk garis besar penjelasan sebagai berikut. Pertama, deskripsi mata kuliah, tujuan pembelajaran, kemampuan mahasiswa yang diharapkan, kemudian materi pembelajaran, sistem pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dan terakhir adalah untuk interaksi dosen dan mahasiswa. Untuk deskripsi mata kuliah patologi klinik. Patologi klinik adalah mata kuliah yang mempelajari gangguan atau patologi berbagai sistem organ tubuh dan identifikasi penyakit melalui pendekatan patologi klinik berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Dan ini meliputi macam pemeriksaan patologi klinik, yaitu hematologi, kimia klinik, urinalisis, imunoserologi, infeksi, dan pemeriksaan laboratorium khusus lainnya. Kemudian bahan dan cara pengambilan sampel, metode dan prosedur, serta interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium tersebut untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit dan kepentingan klinis lainnya. Tujuan pembelajaran mata kuliah patologi klinik ini, pertama, memahami peran patologi klinik dalam penegakan diagnosis penyakit, kemudian menjelaskan jenis pemeriksaan laboratorium, baik dalam bidang hematologi, kimia klinik, urinalisis, imunoserologi, dan penyakit infeksi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran adalah memahami prosedur pengambilan dan pemeriksaan spesimen laboratorium, dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium yang telah diperoleh secara klinis. Kemudian mengintegrasikan hasil laboratorium dalam pengambilan keputusan klinis. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu pertama memahami dan menguasai makna, lingkup, tujuan, dan manfaat, dan kaitan ilmu patologi klinik dengan penggunaannya di klinik untuk diagnosis penyakit dan kepentingan klinis lainnya. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menguasai gangguan berbagai macam sistem organ tubuh, beserta keabnormalan tolok ukur hasil laboratorium yang terkait sistem hematologi, ginjal, hati, endokrin, dan penyakit infeksi. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metode, prosedur, bahan, cara pengambilan dan pemeriksaan spesimen, pemeriksaan laboratorium, serta interpretasi hasilnya. Untuk materi pembelajaran, di sini ada beberapa topik. Pertama, pengantar patologi klinik, kemudian ada hematopoiesis dan morfologi darah, kemudian ada gangguan eritrosit, leukosit dan keganasan hematologi, gangguan trombosit, kelainan hemoglobin dan penyakit yang terkait dengan kelainan struktur dan fungsi hemoglobin, gangguan koagulasi dan fibrinolisis, pemeriksaan hematologi rutin, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan analisis gas darah, kemudian gangguan elektrolit dan keseimbangan asam basa, pemeriksaan laboratorium penyakit ginjal, pemeriksaan laboratorium penyakit hati, gangguan endokrin, tiroid dan paratiroid, gangguan endokrin pankreas, dasar-dasar imunoasai, aplikasi pemeriksaan imunoserologi pada
penyakit infeksi. Untuk bahan ajar adalah Henriques Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, kemudian Hofbrand Essential Hematology, dan bahan ajar pendukung ada Clinical Hematology Atlas, Laboratory Manual and Review on Clinical Pathology, Clinical Chemistry, analisis cairan tubuh dan urin, penuntun praktikum patologi klinik FK UNSA, MOSPI Diagnostic and Laboratory Test Reference, dan hasil riset dan publikasi dosen. Sistem pembelajaran pertama delivery, dan kemudian dilanjutkan adanya interaksi, dan selanjutnya assessment. Untuk pelaksanaan pembelajaran saat ini dilakukan secara hibrid. Pertama, pembelajaran secara daring atau online, melalui Zoom online. Kemudian Sorogan UNSA digunakan sebagai media pelaksanaan pembelajaran untuk mengakses jadwal dan materi perkuliahan, serta pencatatan jurnal pelaksanaan tatap muka setiap minggu. Kedua, pembelajaran secara luring atau offline, berupa kuliah klasikal, diskusi interaktif, dan praktikum. Untuk penilaian pembelajaran, penilaian dilakukan melalui pertama ujian tengah blok, dari ujian tulis 40%, gabungan materi ujian tengah blok dan ujian akhir blok. Kedua, ujian praktikum 30% terdiri dari gabungan materi ujian tengah blok dan ujian akhir blok. Kemudian ada tugas 20%, dan penilaian proses pembelajaran berupa etika dan soft skill 10%. Demikian kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa lebih dahulu. Saya minta satu yang berdoa. Kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa saja. Nah, adik-adik, hari ini waktu kita ya, setelah kita kemarin kuliah tentang patologi klinik, nah hari ini tentang gangguan eritrosit, jadi atau erythrocyte disorder. Ya, jadi apa saja? Secara garis besar ada dua ya, anemia atau polisitemia. Kalau kalian secara umum ya, awam, orang-orang mungkin mengerti anemia ya. Kira-kira kalau saya tanya salah satu atau kalian kalau ditanya anemia itu apa sih? Anemia itu adalah kekurangan darah. Ya, secara awam seperti itu ya. Nah, kalau kita yang di patologi klinik, anemia itu kondisi atau sindrom ya, yang menunjukkan adanya pengurangan massa eritrosit yang akan berakibat gangguan dari transfer oksigen seperti itu ya. Nah, indikasinya secara laboratorium bisa dilihat dari 3 parameter lab sebenarnya. Apa sih kalau orang bilang anemia? Berarti kita periksa apanya? Coba. Periksa hemoglobin atau HB. Iya, periksa hemoglobinnya. Jadi kadar HB kita berapa? Nah, kalau di percakapan sehari-hari, aku HB-nya rendah loh. Nah, gitu tuh, aku kena anemia. Nah, gitu ya. Jadi masyarakat pun sudah mengerti karena istilah anemia ini sudah termasuk yang populer juga ya. Sekarang edukasi semakin intens. Tapi secara praktis di lab kita tadi selain memeriksa kadar HB, tahu kalau anemia dari pemeriksaan kadar hemoglobin,
dan juga hematokrit, ya, parameter hematokrit dan juga jumlah eritrosit, ya, gitu ya. Gejalanya kalau yang umum tahu apa sih gejalanya? Mohon izin dokter, mungkin semacam lemah, letih, lesu, lulai, mungkin ada takikardi juga. Ya, gitu ya. Jadi udah familiar. Nah, jadi orangnya cepat capek, lemah, karena memang sedikit hipoksia gitu ya. Jadi dia agak supang untuk oksigen di jaringan tubuh sel-selnya menurun ya. Nah, tapi gejala itu bergantung, tampilan itu gejalanya itu bergantung satu ya pada berat ringan hipoksia yang ditimbulkan itu. Tapi kalau anemianya kronis, sedikit demi sedikit, kadang-kadang pasiennya pun nggak menyadari bahwa dia anemia ya. Misalnya kasus apa sih kalau anemia kronis biasanya ada yang tahu? Nah, izin dokter, mungkin anemia aplastik dokter. Boleh ya, tapi artinya lebih ini ya, kalau yang banyak kasus anemia aplastik orang nggak terlalu populer di ini ya. Saya mau cari yang familiar, populer gitu ya. Nah, misalnya ini karena orang sering ambien, caranya hilang dikit-dikit gitu ya. Kan nggak sekali langsung hilang kayak tadi kecelakaan, perdarahan gitu ya. Nah itu kronis berlangsung lama. Atau kalau kita lihat semua fisiknya pucat orangnya, lemah lesu, takikardi tadi karena mengkompensasi, berusaha mengatasi kekurangan akibat kekurangan darahnya tadi ya, ahlinya. Jadi dia berusaha mengatasi, kemudian juga nafasnya jadi pendek ya, karena ya otomatis lah ya, apalagi kalau aktivitas fisik itu perlu oksigen yang sesuai gitu ya. Sementara kapasitas pengambilan oksigen di tubuhnya menurun karena dia anemia tadi. Jadi sekarang setelah tahu anemia itu bagaimana, ada klasifikasinya ya. Di klasifikasinya ada secara garis besar dibagi atas dua. Satu karena berdasarkan patofisiologi, yang kedua karena berdasarkan morfologi gitu ya. Jadi kalau morfologi itu kita di patologi klinik melihatnya dari bentukan sel eritrositnya ya. Itu kita lihatnya di bawah mikroskop. Bagaimana supaya bisa melihat di bawah mikroskop? Apa yang kita lakukan? Adik-adik? Harusan darah. Supaya kelihatan dia apa ya? Jadi harus ada pewarnaan ya. Jadi ada prosesnya, kita membuat harusan dari darah yang kita ambil di pasien. Nanti kita cat. Setelah itu bisa kita perhatikan di bawah mikroskop. Ya. Sebenarnya sel darah merah pada waktunya juga akan hancur ya. Nah itu artinya umurnya berapa sel darah merah? 120. Ya, 120 hari ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini belum 120 hari dia udah hancur. Ya, jadi karena patologis ya. Kalau yang hancur dengan sendirinya sesuai udah sampai umurnya ya fisiologis lah wajar ya. Nah, tapi kalau dia belum waktunya tapi dia udah hancur, nah ini pada keadaan-keadaan penyakit tertentu ini akan terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian boleh jadi karena gangguan sintesis eritropoietin. Kalian tahu apa itu eritropoietin? Merangsang proses pembuatan atau produksi eritrosit ya. Jadi dia hormon ya. Di mana dia diproduksi? Ini dokter, untuk eritropoietin tadi terbentuknya di ginjal, jadi untuk kondisi gagal ginjal mungkin akan mempengaruhi eritrositnya. Ya, dia ada di ginjal ya, benar ya. Memang kan perhatikan kalau orang-orang dengan kelainan gagal ginjal, penyakit ginjal yang kronis, itu umumnya adalah anemia, karena eritropoietinnya produksinya terganggu.
turun ya. Jadi padahal untuk membentuk eritropoiesis ini itu diperlukan eritropoietin ini ya. Jadi seperti itu. Ini disebutkan di sini gangguan siklus eritropoietin karena gagal ginjal kronik misalnya. Ini gambaran hapusan darah tepi salah satu pasien yang dia mengalami anemia hipokromik mikrositik ya. Kita lihat semua gambaran sel eritrositnya seperti itu ya. Kalau kan dengan gambar sebelumnya tadi, mana area pucatannya udah lebih dari setengah, pucat semua. Dan ini perhatikan sel erinya, ini limfosit, inti limfosit kecil. Mana besaran limfosit sama ini? Besar limfosit. Berarti sel erinya jadi kecil-kecil. Ya, kalau pindah periodus kan ada lapangan pandang. Kita geser, rata-rata begini semua. Ya, nah itu kita bisa menginterpretasi seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya dokter, Ya. Seputar anemia. Ya. Apakah menstruasi dapat menyebabkan anemia dan apakah ada gejala fisik dari menstruasi? Ya, tentu saja bisa ya, karena berarti kehilangan jumlah darah yang banyak, otomatis kalau darah keluar besinya ikut keluar, ya kan tergantung di dalam darah bisa. Makanya pada orang-orang wanita tertentu menstruasinya nggak normal, jadi dia bisa yang menoragi yang banyak gitu ya. Normal kan 1 sampai 5 hari atau sampai 7 hari, tapi awal-awal aja yang banyak, nanti lama-lama tinggal gitu ya. Nanti kalau masih normal, tapi kalau nggak normal mungkin sebulan bisa 2-3 kali menstruasi. Bayangkan berapa banyak darahnya yang harus keluar. Atau makanya kita banyak juga seperti itu, jadi bisa. Ya, menjawab ya. Ada lagi pertanyaan ya? Baik dokter, izin tanya, untuk tadi kan anemia kan ada anemia defisiensi zat besi, dia itu kan kayak ada kekurangan misal dari sayuran, terus juga tadi dari pertanyaan Rama juga kayak misal ada pendarahan. Nah itu untuk anemia defisiensi zat besi itu apakah ada penyebab lain yang dapat menyebabkan anemia tersebut? Dan juga kan tadi kan pada slide awal ada terbagi jadi akut dan kronik ya dokter. Nah untuk zat besi ini dia termasuk yang akut atau kronik dokter? Karena tadi kan misal dia kekurangan sayur atau apa, berarti kemungkinan kan dia masuk kronis. Dan kalau misal terjadi pendarahan, dia itu masuk akut atau bagaimana gitu dokter? Terima kasih dokter. Ya. Bukan tadi pertanyaannya Penyebab lainnya. penyebab lain dari dari nutrisi ya, ya asupannya gitu ya. Jadi kalau besi dan besi itu kita bisa dapat dari nutrisi. Kalau nutrisinya kita oke, kita makan yang benar, kita sesuai, ada ya loss artinya kehilangan ya. Ya itu tadi yang kayak tadi perdarahan yang orang ambeien, orang yang tadi menstruasinya banyak, atau orang yang kena parasit cacingan tadi ya, itu kan loss, hilang. Mungkin dia nutrisinya bagus, dia makan sesuai, bergizi, zat besinya cukup gitu ya, kebutuhan zat besinya tercukupi, kebutuhan zat besinya tercukupi, tapi kehilangannya nggak bisa dikontrol misalnya gitu ya. Itu bisa menyebabkan itu. Atau satu lagi, demand-nya meningkat, kebutuhannya misalnya pada ibu hamil ya, karena dia hamil maka kebutuhan zat besinya itu meningkat, tapi dia makannya biasa-biasa aja misalnya gitu ya. Atau dia menyusui gitu ya. Jadi demand-nya meningkat walaupun tidak ada loss, tidak ada ini, tapi dia demand meningkat tapi asupannya kurang gitu ya. Jadi gitu. Makanya kadang kalian lihat bahwa ibu hamil kadang juga suka dikasih preparat ini ya, tambahan suplemen yang sifatnya zat besinya ya gitu ya. Ada dikasih asam folat juga, jadi dikasih suplemen zat besi. Apalagi memang waktu di anamnesis ada tampak anemia. Terus apa tadi
masuk kronis atau akut dokter? Karena tadi kan ada yang kayak lus kan pastinya akut, terus kayak misal yang sayur-sayuran atau apa itu berarti kronis. Jadi untuk zat besi ini dia nggak bisa ditentukan dokter, kayak dia ini yang zat besi kronis. Sebenarnya di dalam proses perjalanan penyakitnya ada stage-nya, ya, ada stadiumnya. Pertama masih laten, iron deficient yang laten. Jadi gejala mungkin belum nampak dan tampilan perubahan sel eritrositnya pun belum nampak. Tapi dia sesungguhnya sudah mengambil cadangan besi di tubuh, di sumsum tulang atau di ini dipakai. Jadi kalau tampilan di verifernya masih oke. Nanti berikutnya tidak diatasi karena nggak tahu, ya, tetap aja pola makannya salah, pola makannya nggak kayak nutrisi yang bukan gizi yang seimbang gitu ya. Terus-terusin ya berjalan prosesnya, lama-lama jadi definitif nanti iron deficiency definitif kan berjalan proses itu nanti cadangan udah habis, udah dipakai semua. Kalau kita periksa di sumsum tulangnya itu, kalau kita bisa periksa ya, walaupun itu tindakan invasif, cuma hanya kalau untuk iron deficiency besi aja nggak sampai diambil lah punya aspirasi ya. Tapi seandainya kita ambil, kita cek pakai fusion dulu sediaan sumsum tulangnya, itu akan kelihatan nanti dengan itu kalau ada zat besi dia warnanya beda, juga kelihatan kosong gitu ya. Kalau udah definitif gitu, nanti selnya jadi mengecil, ya. Ini pas-pas ininya ya. Itu jadi kelihatan di situ normal, ya. Kalau laten dia gitu ya, masih cadangan besinya ada 0 tapi tampilan selnya di sini masih oke. Nah, kalau yang udah begitu definitif, cadangan 0 sininya pun udah mulai kekurangan, udah nggak bisa kompensasi lagi. Jadi yang mengecil, jadi dia pecah gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang saya mau soal latihan, ya. Soal latihannya gini, Nyonya B, ya, usianya 35 tahun. Dia masuk rumah sakit, keluarnya pusing, badannya terasa lemah. Waktu pemeriksaan fisik, kalsain, keadaan lemah, tensinya 160 mHg, nadinya 92 kali per menit, RR-nya respirator rate 20 kali per menit, suhunya masih oke, 37 derajat Celcius ya. Kepala dan leher misalnya kelihatan anemis ya, elektrolisnya tidak ada di sini, tidak ada sianosis ya. Kalau misalnya toraksnya dan jantung ya, ini juga abdomen dalam batas normal, ekstremitas juga dalam batas normal. Nah ini diperiksakan cara lengkapnya sama dokternya, itu HB-nya 8 gram per dl. Anemia kan nih? Ya. Nah, RBC ini red blood cell habis jumlah eri ya. Ini 3,20 kali 10 pangkat 12 per liter atau 10 pangkat 6 per mikroliter ya. Nah, ini sekitar 3 jutaan, 3,500 ya. Normalnya kan berapa sampai 5 juta ya? Nah, oke. Hematokritnya juga turun. Ini MCV-nya lihat. Jadi rendah. Ya. MCH-nya MCH masih oke, masih tidak terlalu rendah ya. Nah, kita kira-kira mikir nih, kalau dari indeks R-nya, MCV-nya ini apa? Kemungkinan diagnosis pasien tersebut yang mana? Yang Iya ya. Karena memang kita belum lihat di mikroskop, tapi dari indeks R kita udah bisa menduga. Nanti bisa kita confirm ya. Lebih ini dihapuskan darah tepi, bisa dibantu confirm untuk lihat dari sel-selnya yang seperti gambar yang sebelumnya. Tadi diagnosis diferensialnya apa dong? Kalau dari hipokondri mikrositik, apa sih tampilan anemia tadi yang bisa? anemia kronis, Defisiensi zat besi, salah satunya yang C. Iya benar, berarti tadi udah ngerti, alhamdulillah. Ya adik-adik, ini teman kalian udah memberikan tugas, mengirim tugas kalian kami kumpulkan ke PJMK mahasiswa untuk patologi klinik. Ini hari ini kita presentasi tugas ya. Untuk itu ini coba saya buka dulu. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Sekarang yang individu dulu aja. Nah ini ada banyak ya.
sudah mengumpulkan semua. Siapa yang mau sukarelawan mempresentasikan tugas? Ini tugas individu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdi Syukur dari NIM 2 yang mempresentasikan mengenai tugas individu yaitu morfologi darah terkait eritrosit. Baik, next. Di sini untuk jenis-jenis sel darah itu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, eritrosit itu yang kita tahu itu sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit yaitu adalah kepingan-kepingan, tidak berhenti dari sitoplasma. Next. Nah, kemudian di sini ada proses bentukan sel darah. Yang pertama itu ada beberapa seri. Jadi sel darah itu bentuknya nggak langsung menjadi sel darah merah atau apa gitu enggak. Jadi ada beberapa tahap. Pertama ada seri rubistik. Ada rubiblas, itu seperti ini gambarnya, seperti hitam, seperti kebiruan gitu. Terus kemudian prorubicide, terus kemudian ada rubicide dan metarubicide. Akhirnya terbentuk eritrosit. Nah, kalau tadi ini kan kita lihat di sini, misal ada gambaran gini. Terus kita pasti menyebutnya apa? Kalau teman-teman kalau lihat ini kepikiran apa? Yang tadi, yang apa? Whole body. Ya, yang apa? Pinggirnya itu nggak rata tadi kan. Tapi kita juga harus lihat apakah ada seperti titik-titik. Nah, dia ada titik-titik. Nah, tadi ingat nggak teman-teman ada yang titik-titik di pinggir? Stipling. Tapi bedanya kalau stipling tadi kayak ada tik-tik-tik gitu, kalau yang ini cuma sedikit tik gitu dong. Next. Nah, baik dokter, untuk presentasi saya sampai eritrosit mungkin sudah seperti ini. Dokter, mungkin dari teman-teman atau dokter yang ditanyakan? Ya, ini tadi ke atas ya, ke atas sudah bagus. Terima kasih Adi sudah mengerjakan tugasnya. Nah, ini kita lihat tadi sudah jenis sel darah, tapi yang mau saya highlight satu kali lagi ya, selain kelainan eritrosit itu dari kita lihat dari ukuran atau size-nya dan juga kepucatan, satunya lagi yang mungkin belum Adi sebutkan adalah bentuknya, ya. Jadi poikilositosisnya ya, jadi bentuknya bermacam-macam. Kalau bentuknya normal tadi bikonkaf kan ya, jadi kalau kita lihat di bawah itu bulat, tapi sesungguhnya kalau pas pengambilan dari sagittal dia seperti gitar Spanyol gitu ya, bagian bikonkaf ya gitu ya. Tapi kelainan bentuk itu bisa jadi selnya nggak seperti itu lagi, tapi bisa menjadi target sel, bisa menjadi cigar cell. Tadi ada gambarmu yang ada cigar cellnya, coba tarik tadi. Ini loh, nih yang tengah. Nah, itu kelainan bentuk dari eritrosit. Jadi kita perhatikan juga bukan hanya ukuran dan kepucatannya, tapi juga bentukan-bentukan dari eritrosit itu udah nggak normal lagi gitu ya. Dan itu kadang mengandung makna klinis juga ya. Misalnya itu namanya apa kalau istilahnya? Cigar cell atau pensil sel yang saya tunjuk tadi. Nah, ya itu. Terus satunya lagi sebelahnya. Itu banyak pada keadaan apa? Pada penyakit apa tuh biasanya dijumpai? Tadi kita kemarin membahas anemia defisisi ya. Bisa banyak ditemukan juga. Nah, yang sini kebetulan Adi nggak nyinggung yang kelainan bentuk ya. Jadi nanti ditambahkan seperti itu. Itu sih ya. Selebihnya sudah. Baik, terima kasih Adi. Baik dokter, baik teman-teman, terima kasih juga untuk perhatiannya. Terima kasih, sekian dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, terima kasih sudah di situ dulu untuk pertemuan kita. Nanti dipelajari ulang ya. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan nanti bisa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Oke, sekarang kita baca doa untuk majelis ya. Ayo deh. Sebelum mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai.